Salam, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita tetap bersemangat dan penuh sukacita, walau kadangkala keadaan tidak mendukungnya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nats kita pagi ini masih sama dengan nats yang kita baca sebelumnya, yaitu di 2 Raja-Raja 3. Pagi ini kita belajar bagaimana bagian kedua dari nats tersebut. Di bagian pertama kita telah belajar dari Yosafat, di mana dalam menghadapi masalah dia mencari Tuhan. Selanjutnya kita akan baca ayat 15 dan 16 dari 2 Raja ini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Dan waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, baiklah di lembah ini dibuat parit. Puji Tuhan, karena seorang yang hidup benar di mata Tuhan, seorang raja yang benar Tuhan, menyatakan kuasanya sehingga tidak hal air yang jadi masalah teratasi. Bapak Ibu, ini adalah firman yang disampaikan melalui hambanya Nabi Elisa. Tentu saja yang difirmankan langsung dilakukan oleh Yosafat, dan hasilnya luar biasa. Dia menjadikan kuasanya sebagai hal yang air yang jadi masalah itu teratasi. Tuhan mengirimkan air secara ajaib, dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan kemenangan atas orang Moab. Jadi pada waktu mereka menghadapi kendala air ini, saya yakin mereka hanya fokus pada hal ini, sehingga mereka belum memikirkan tentang perang yang akan dilakukan. Namun Allah adalah setia, dan berkat-Nya melebihi dari apa yang kita pikirkan. Dengan kata lain, pertolongan Tuhan tidak setengah-setengah. Pertolongan Tuhan sempurna, seperti yang ada tertulis yang boleh saya baca. Sebab beginilah firman Tuhan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita kembali simak di ayat 15 dari 2 Raja ini. Diberitakan agar menjemput seorang pemetik kecapi. Tentu saja secara akal perintah ini nggak nyambung Bapak Ibu. Mereka menghadapi masalah air, tapi perintahnya mencari pemetik kecapi. Saya kira nggak ada korelasinya. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kecapi adalah alat musik. Dan musik dalam konteks ini dapat diartikan sebagai suatu pujian, nyanyian, dan bahkan penyembahan. Jadi ketika pujian itu dinaikkan, maka hadirat Allah turun. Dan sewaktu hadirat Allah turun, maka mujizat itu terjadi. Haleluya. Ketika ada orang yang hidupnya benar di mana Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yosafat ini, kemudian dia mencari Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup dalam pujian dan penyembahan, maka mujizat Tuhan terjadi, dan kemenangan pasti terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu mencari Tuhan, menjadi pelaku firman, dan hidup yang penuh dengan pujian dan penyembahan, sehingga apapun yang kita hadapi, kita akan menjadi pemenang, karena Tuhan ada bersama kita. Amin. Kita berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pelajaran hari ini, pelajaran kedua, kami boleh melakukan apa yang diperintahkan, dan kami juga boleh belajar kuasa pujian dan penyembuhan. Oleh sebab itu, biarlah hidup kami terus bisa diwarnai dengan pujian-pujian kami. Kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan ada di pihak kami, dan kemenangan pasti terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan, biar Roh-Mu menolong kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.